Ya, semoga tidak ada lagi aksi arogansi seperti itu ya pemirsa. Tapi persoalan di negeri ini terus saja ada nih. Seperti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto yang mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya saudara-saudara para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legasi buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah isu internasional dibahas, salah satunya adalah kemerdekaan negara Palestina. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi tempatnya menginap di New York. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa mereka. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari dua anak diaspora. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa? Adriela Panjaitan, Bapak. Adriela Panjaitan. Cantik sekali. Umurnya cuma katanya. Rencananya, Presiden Prabowo akan sampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 September yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, seorang Presiden RI hadir langsung dan berbicara dalam forum bergengsi ini.
Pemirsa, dilarang Mendikdasmen, pemerintah Kota Solo justru meluncurkan ekstrakurikuler game Roblox untuk pelajar SMP. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Bupati Pati kembali diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api. KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022 lalu. Dan Sudewo sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pagi tadi jam 9.42 waktu Indonesia Barat didampingi 4 orang lainnya. Bupati langsung masuk ke lobi KPK. Pihak KPK belum merinci materi apa yang disampaikan ditanyakan penyidik terkait perkara ini. Sebelumnya Sudewo kembali diperiksa Rabu 27 Agustus lalu, sudah diperiksa dan mengaku telah menjawab pertanyaan soal dugaan fee yang diterimanya dalam kasus ini ketika menjabat anggota DPR. Awalnya terdapat 10 tersangka dan sekarang berkembang jadi 19 tersangka dan 1 korporasi. Termasuk yang terbaru ASN di Kemenhub berinisial RS yang merupakan Ketua Pokja Proyek Pembangunan Jalur Ganda KA Solo Balapan Kandipiro. Masyarakat Pati bersatu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Mereka menuntut Bupati Pati Sudewo dicopot dari jabatannya. Gelombang unjuk rasa warga Pati kian masif. Warga Pati beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser. Warga juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. Unjuk rasa di Pati, warga Pati juga pernah menggeruduk KPK, mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Ini di Gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Nama Sudewo disebut menerima aliran dana komitmen fee sebesar 0,5% atau senilai 700 juta rupiah dari total nilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah senilai 143,5 miliar rupiah. Meski Sudewo sudah mengembalikan uang 3 miliar rupiah ke negara, KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan.